Ambiar. Anies turun pangkat jadi cawapres AHY. Menjelang habisnya masa jabatan Anies, citra buruk Anies sebagai gubernur yang disebut tidak bisa kerja, bahkan disebut bodoh, itu justru makin menjadi-jadi. Anies bisa jadi tokoh publik yang paling banyak diperbincangkan di medsos. Sebuah penelitian yang dilakukan selama bulan Agustus lalu menyatakan bahwa Anies menjadi tokoh yang paling populer dalam pemberitaan dan perbincangan di media sosial. Tapi bukan berarti isi perbincangan itu semuanya positif. Ternyata Anies juga menjadi tokoh yang paling banyak diperbincangkan dalam nada negatif, yakni sebesar 32%. Erick Thohir menjadi tokoh populer kedua. Namun, perbincangan mengenai Erick Thohir dalam nada positif mencapai 82%, sangat jauh di atas Anies. Artinya, orang-orang lebih banyak memuji Erick Thohir ketimbang Anies. Berkah buat Erick Thohir, musibah buat Anies Baswedan. Sisa jabatan hanya tinggal 1 bulanan. Proyekan gak semuanya kelar. Misalnya, penataan 200 RW kumuh belum kelar. Lalu proyek pengelolaan sampah ITF Sunter yang dimulai sejak Desember 2018 silam akhirnya mandek dan ditargetkan selesai pada tahun 2025. Begitu lengser dari jabatan gubernur, ya sudah, habis kesempatan buat Anies disebut sebagai gubernur Indonesia. Gitu kan? Anies akan nganggur selama 2 tahun menjelang Pilpres 2024. Ya, bisa saja dia keliling-keliling Indonesia. Tapi jangan lupa, ada orang yang akan menjadi pengganti Anies sebagai pejabat gubernur DKI Jakarta. Kalau dia itu nanti kinerja dan prestasinya jauh melebihi Anies, Anies mau ngomong apa coba? Ada yang nyeletuk, tapi kan nama Anies masih terus ada di survei-survei. Iya, pasti ada. Namun, bukan berarti hasilnya selalu positif kan? Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno, pada bulan Juli lalu menyebut bahwa sistem Formula E memang bikin Anies populer, tapi tidak bisa serta-merta dikonversi ke tangga elektabilitas, karena dari survei-survei elektabilitas Anies ya gitu-gitu aja, malah menurun loh. Menurut survei SMRC, lembaga kedai kopi, pada bulan Agustus lalu juga menyebutkan baik Formula E dan JIS gak mempan buat mendongkrak elektabilitas Anies. Yang ada, gara-gara mendukung Anies, elektabilitas partai politik, yakni Nasdem, malah merosot. Ini menurut 2 lembaga survei, Polmatrix dan CPCS. Anies bisa jadi sudah pusing, panik dan galau. Mana belum ada partai yang benar-benar menegaskan akan mengusung Anies. Dulu, oleh PKB, foto Anies disandingkan dengan Ketua Umum PKB, Caimin. Tapi syaratnya berat. Anies harus bisa bawa partai lain buat berkoalisi dengan PKB. Sementara dari Nasdem, mana kelanjutannya? Tinggal satu nih, Demokrat. Hubungan Anies dengan Demokrat memang terlihat akrab. Sempat ada pertemuan antara AHY, Ketua Umum Demokrat, dengan Anies. Demokrat juga membela Anies ketika mengemukakan isu adanya penjegalan terhadap Anies buat nyapres. Demokrat juga siap membela Anies ketika Anies dipanggil KPK beberapa hari lalu. Anies boleh jadi populer,
dan berada jauh di atas AHY dalam berbagai survei elektabilitas. AHY boleh saja kalah di pilkada dulu dan kalah elektabilitasnya dari Anies. Tapi yang jadi ketua umum partai kan AHY, bukan Anies. Jadi kalau mau maju sama AHY, masa Anies yang jadi capres? Dalam bahasa Demokratnya, mereka menyebut gini, kan yang punya STNK atas nama kami. Ya suka-suka Demokrat dong. Hahaha. Soal itu dikemukakan Demokrat ketika Anies datang berkunjung ke kantor DPD Partai Demokrat Jakarta. Anies sempat menanyakan, apakah para kader Demokrat siap buat berlaga di 2024? Namun yang didapat Anies justru jawabannya pahit. Para kader Demokrat memang meminta Anies mendampingi AHY maju di 2024, tapi sebagai cawapresnya AHY. Di Jakarta saja, Wagub kan nurutin gubernur, malah Wagub kerap jadi bumper kan? Ya, apalagi di tingkat nasional. AHY yang gak punya pengalaman sebagai pejabat publik harus dituruti oleh Anies yang sudah pernah jadi menteri dan gubernur. Gimana rasanya itu ya? Anies jadi semacam dokret dong, turun pangkat gitu ya. Kalau dia mendampingi AHY jadi cawapresnya, terus nanti siapa yang bisa kerja? AHY nggak punya pengalaman kerja, sedangkan Anies emang bisa kerja. Boro-boro sampai kemenangan, bagaimana cara menjual citra pasangan ini ya? Saya serius nanyanya. Mana partai yang mau mengusung AHY jadi presiden selain Demokrat? PKS emang mau. Sementara Nasdem kan tidak memasukkan AHY ke dalam 3 pilihan capresnya. Ada partai lain, Anies sendiri juga bakal capek itu, berusaha senyum dan sumringah mendampingi AHY. Padahal di dalam hati bisa jadi ngomel-ngomel sendiri. Hahaha.